Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap semangat sehingga bisa fit dalam menjalankan aktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di pelajaran kali ini ya. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin robbal alamin. Ya, kita masuk pelajaran ke PAI, tepatnya jam kedua ya, jamnya Pak Nur, ke jam ketiga dan keempat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hadis. Kan sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran, jadi ada hubungannya dengan hadis. Sekarang kita membahas tentang hadis. Sebelum kakak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi hadis, Kak Adip mau tanya tentang materi yang kemarin Al-Quran. Menyinggung sedikit ya. Ada yang tahu tentang pengertian Al-Quran itu apa menurut istilah? Ada yang tahu, adik-adik? Coba. Ya, Al-Quran adalah wahyu atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkannya secara berangsur-angsur. Gitu ya. Langsung saja tentang hadis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah adik-adik bisa mengetahui definisi dari hadis tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan hadis, dan ketiga, mengetahui fungsi hadis. Gitu ya adik-adik. Selanjutnya langsung saja ke materinya. Yang pertama mengenai definisi hadis. Hadis ini menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diberitakan, dan sesuatu yang diperbincangkan. Sedangkan menurut istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan, gitu ya. Dari menurut hadis menurut istilah ini, hal-hal yang datang dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan ini ada pembagiannya ya. Jadinya ada hadis yang berupa ucapan, hadis perbuatan, dan hadis yang berupa pengakuan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini penjelasannya. Hadis qauliyah ya, atau hadis atau ucapan. Hadis qauliyah ini adalah hadis Rasulullah yang berupa ucapan ya. Jadi kalau hadis mengenai yang dikabarkan Nabi lewat melalui ucapan itu dinamakan hadis qauliyah. Yang kedua hadis fi'liyah. Nah, ini hadis yang diberitakan kepada dari Nabi Muhammad SAW melalui perbuatan, dengan berbentuk perbuatan nih ya. Jadi Nabi melakukan perbuatan sehingga itu menjadi suatu hadis ya. Contohnya itu seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu itu ada dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mencontohkan sholat, tentang gerak-gerakan sholat, tata caranya, gitu ya.
Nah, itu dinamakan hadis fi'liyah. Kemudian hadis takririyah adalah perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatannya itu baik berupa perbuatan ucapan atau perbuatan dengan gerak badan ya. Nah, sedangkan ikrar ini ada kalanya dengan cara mendiamkannya. Maksudnya Nabi mendiamkannya gitu, atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan tersebut. Bila seseorang atau sahabat Nabi itu melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya gitu ya. Dan apabila Nabi diam tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari kalau tidak menyanggahnya berarti itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, itu merupakan pengakuan dari sahabat. Maksudnya kalau ada misalnya ada yang tanya kalau saya habis melakukan memberi sesuatu, memberi roti kepada adik saya gitu. Nah, itu ditanggapinya Nabi itu seperti apa. Jadi kalau diterima berarti menjadi hadis, harus dilakukan gitu ya. Kalau ditolak ya dijauhi. Selanjutnya kedudukan hadis. Nah, ini dalam kedudukannya ini hadis sebagai penjelas ya, sebagai penjelasannya Al-Quran, karena kadang-kadang hadis ini memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jumhur ulama ini banyak yang berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati. Nah, alasannya jumhur ulama ini mengumpulkan beberapa dalil. Di antaranya ini ya, surat An-Nisa ayat 59. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini ada alasan jumhur ulama dengan dalilnya ya. Yang lainnya itu surat An-Nisa ayat 80, penggalan surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi may yuti'ir rasulah fafad ata'ullah, yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Nah, dari penggalan ayat ini ya dapat disimpulkan bahwa hadis ini sangat gimana ya, sangat
wajib sangat dianjurkan sebagai kedudukannya sebagai penjelas gitu, sebagai pedoman hidup kita setelahnya Al-Quran. Karena di sini disebutkan ya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi kalau melakukan sunnahnya Nabi atau hadis-hadis dari Nabi itu yang dilakukan oleh Nabi, maka dia juga mentaati Allah gitu ya adik-adik. Selanjutnya fungsi hadis. Ya ini yang utama, fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran atau bayani. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu masih dalam bentuk garis besar ya, maksudnya tidak diperinci sebagian besar ya, itu secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Nah ini jadi fungsi hadis yang utama ini untuk menjelaskan Al-Quran, jadi sebagai penjelasan Al-Quran yang masih secara masih secara garis besar gitu, belum diperinci. Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai bayan ini atau penjelas dengan hubungannya dengan Al-Quran, hadis ini menjalankan fungsi yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takdid dan takrir. Nah ini dalam bentuk ini hadis hanya seperti seperti mengulangi apa yang disebutkan dalam Al-Quran gitu ya adik-adik. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Nah ini yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah dalam ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan haji. Nah jadi sebagai penjelas ya, kan kalau dalam ayatnya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, jadi sebagai penjelas dan lebih terperinci hadisnya itu, memperinci dari Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah ini maksudnya memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam arti menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Jadi menjelaskan sesuatu yang masih samar ya. Yang kedua, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, seperti yang nomor 1 tadi ya, untuk memperinci yang disebutkan dalam Al-Quran yang masih secara garis besar ya, belum diuraikan gitu ya. Jadi yang ketiga, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah ini gimana ya, membatasi masih yang memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran ini. Maksud saya masih di poin 2 ya, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, suatu ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah yang membatasi ya apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang masih disebutkan secara umum gitu ya. Yang selanjutnya,
penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Jadi itu ya, menguraikan maksud dalam ayat Al-Quran. Kan kalau Al-Quran kebanyakan masih secara garis besar, jadi fungsinya di situ untuk memperluas maksud sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, contohnya menjelaskan arti kata dalam Al-Quran. Contohnya itu umpamanya kata sholat gitu kan dalam Al-Quran. Ya, kata sholat ini kan masih samar artinya, karena dapat saja sholat itu berarti doa yang sebagaimana zaman waktu itu dipahami secara umum ya. Nah, ini dengan ini Nabi Muhammad SAW melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sesudah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat, gitu ya. Jadi untuk memperluas maksud kan ini kalau di dalam Al-Quran cuma dan dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat gitu doang gitu, cuma seperti itu. Jadi diluaskan artinya, penjelasannya oleh Nabi Muhammad SAW melalui gerakan-gerakan sholat itu ya. Nah, fungsi yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis dalam bentuk ini itu disebut juga isbat. Nah, pada hakikatnya yang secara jelas tidak terdapat Al-Quran ini, pada hakikatnya itu apa yang ditetapkan hadis itu adalah sebagai penjelas terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar ya. Hampir mirip yang poin 2 itu. Contohnya itu mengharamkan contohnya itu Nabi mengharamkan memakan bangkai darah dan daging babi. Nah, ini larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran ya. Tetapi kalau diperinci lagi, diteliti lagi, dipahami lagi, itu ini adalah penjelasan tentang Al-Quran yang larangan memakan sesuatu yang kotor gitu ya. Jadi ini untuk memberikan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, tapi sebenarnya memperluas makna dalam Al-Quran. Nah, ini ada tugas, silakan adik-adik dikerjakan ya. Dikerjakan, semangat sungguh-sungguh, semoga mendapat manfaat ya dengan mengerjakan pelajaran ini. Soal-soal ini bisa membantu adik untuk selalu bermanfaat. Terima kasih. Pelajaran kita tutup ya. Mari kita tutup bacaan dengan pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Kak Adib ya. Tetap semangat adik-adikku. Maaf banyak salahnya, penjelasannya masih belum jelas, uraian materinya. Semoga Kak Adib masih lebih baik lagi ya. Mohon doanya ya adik-adik. Kak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.